Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Alrawayan dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 21051214040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan internet dari masa ke masa. Selanjutnya kita langsung saja ke sejarah perkembangan internet. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu internet. Apa itu internet? Jadi, definisi dari internet sendiri adalah singkatan dari Interconnected Network atau jaringan yang saling berhubungan. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet itu berasal dari bahasa Latin, yakni inter yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komunikasi global, di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer, di mana ia menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau Internet Suite atau TCP/IP. Lalu, pengertian internet sendiri menurut para ahli, menurut Suswono, ialah sebuah kumpulan jaringan yang memiliki skala secara global, di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Lalu menurut Berners-Lee, suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Hal ini jelas merujuk pada konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke dalam suatu jaringan lainnya. Lalu menurut Lani Siddhartha, suatu bentuk komunikasi dari sebuah jaringan komputer di mana dapat memberikan bentuk layanan informasi secara lengkap. Lebih lanjutnya, Lani mengatakan bahwa internet juga merupakan rekan maya atau virtual yang ampuh yang biasa digunakan dalam media bisnis, politik, dan bahkan untuk hiburan semata. Saatnya kita langsung saja dari internet dari masa ke masa. Pada tahun 1969, internet mulai dicetuskan. Sejarah internet bermula pada tahun 1960-an dengan terciptanya ARPANET atau Advanced Research Projects Agency Network. Pada tahun 1962, Dr. Joseph Karl Robnet merumuskan gagasan awal jaringan global dalam serangkaian memo yang disebut Intergalactic Computer Network atau jaringan komputer intergalaksi. Jadi, para peneliti di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi LOG ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan mendapatkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama sehingga menjadi login. Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang dinamakan ARPANET tersebut. Semenjak itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner secara terbatas tersebut pun semakin bertumbuh. Lalu kita lanjut ke tahun 1971. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sekarang. Simbol @ sendiri sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Lalu, pada tahun 1983, ada komunikasi antar jaringan. Yang sebelumnya, kita tahu bahwa 2 buah perangkat komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan perlu semacam protokol dengan wujud rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada tahun 1971, Robert Kahn bersama Vincent Cerf mencoba mengembangkan TCP/IP
TCP/IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Lalu pada tahun 1990, WWW lahir. Jadi setelah TCP/IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda pada tahun 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk lab fisika CERN berhasil mencetuskan WWW. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Lalu pada tahun 2000, setelah mulai populer search engine mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan kali pertama pada tahun 2003. Kemudian setelah berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era baru ini sangat membangun thefacebook.com. Ia adalah Mark Zuckerberg. Mark sendiri menciptakan thefacebook.com awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa di Harvard. Namun seiring berjalan waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna sekitar 2,3 miliar orang dari seluruh belahan dunia. Lalu kita menuju ke perkembangan internet. Jadi, seiring perkembangan internet sendiri, internet telah berkembang dalam selalu mengalami perubahan yang lebih baik, mulai dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Perkembangan internet sendiri dari segi cakupan, internet meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses pada suatu wilayah tertentu. Mayoritas negara pun saling berlomba untuk memperluas jaringannya dengan mengandalkan satelitnya. Satelit memiliki peran yang sangat penting untuk dalam penjangkauan wilayah yang lebih luas. Sementara itu, berdasarkan transmisi, pengembangan skala transmisi pakai data yang digunakan, saat ini proses transmisi data yang dilakukan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat daripada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja karena adanya dukungan yang kuat oleh berbagai teknologi baru yang lebih modern dan sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Kemudian, jika dilihat dari segi kecepatan, banyak industri teknologi yang melakukan inovasi pada berbagai generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga 5G. Untuk 5G sendiri bisa mulai digunakan oleh banyak orang apabila ada resource yang lebih lanjut dengan skala yang lebih besar bagi suatu negara. Lalu, yang terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaan ialah pengembangan teknologi informasi hampir selalu mengalami perkembangan. Pada akhirnya ada banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, bahkan juga perangkat yang digunakan. Apabila di awal pengembangan internet digunakan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan riset militer, sekarang ini internet telah memiliki cakupan yang lebih besar. Misalnya seperti menggunakan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Lalu kita menuju ke internet, perkembangan internet di Indonesia. Jadi, perkembangan internet di Indonesia itu terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Selanjutnya, internet di negara Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya. Layanan ISP pertama kali di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTECnet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Indonet sendiri sebenarnya adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya,
Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu, sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Jadi, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.